Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Aska Fabian dari kelas 10 RPL 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi zaman megalitikum. Perkembangan teknologi zaman megalitikum. Daftar isi. 1. Pengertian. 2. Ciri-ciri zaman megalitikum. 3. Kehidupan zaman megalitikum. 4. Manusia pendukung zaman megalitikum. Yang terakhir adalah peninggalan zaman megalitikum. Pengertian. Zaman megalitikum merupakan zaman batu besar. Disebut zaman batu besar karena pada masa itu manusia yang hidup menggunakan batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Ciri-ciri masa megalitikum. Yang pertama adalah telah mengetahui sistem pembagian kerja. Yang kedua adalah telah ada pemimpin atau kepala suku. Yang ketiga adalah sudah memanfaatkan logam dijadikan peralatan sehari-hari. Yang keempat adalah sudah menerapkan sistem food produksi atau bercocok tanam. Yang kelima adalah sudah ada norma-norma yang berlaku. Yang terakhir adalah menggunakan sistem hukum rimba, yakni memilih yang terkuat dari yang terkuat. Kehidupan zaman megalitikum. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Pada zaman ini sudah terdapat pemberlakuan norma dan aturan wajib yang ditaati oleh penduduknya. Selain itu, di zaman megalitikum sistem hukum rimba, yakni memilih yang terkuat dari yang terkuat juga telah diberlakukan. Yang kedua adalah kehidupan kebudayaan. Megalitikum meninggalkan budaya yang cukup unik dan menarik. Bahkan di zaman modern sekarang ini, kita masih dapat menemui kebudayaan tersebut. Salah satunya di Indonesia, yang masih tetap melestarikan kebudayaan di zaman megalitikum. Contohnya adalah Pundek Berunda, yang digunakan sebagai bentuk adaptasi candi-candi Hindu di Indonesia. Kemudian ada beberapa temuan lain, diantaranya kapak persegi, menhir, kubur batu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kehidupan ekonomi. Pada kehidupan ekonomi, alat-alat yang dipakai pada zaman megalitikum yaitu berbahan dasar batu. Alat dari batu inilah yang digunakan untuk menunjang kegiatan bercocok tanam. 4. Kehidupan kepercayaan. Pada kehidupan kepercayaan ini, manusia mulai berinisiatif untuk mendirikan bangunan batu berukuran besar sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Budaya megalitikum inilah yang menjadi ciri khas asli dari nenek moyang Indonesia sebelum menerima pengaruh dari Hindu, Islam, serta kolonial. Manusia pendukung zaman megalitikum. Terdapat beberapa jenis manusia pendukung yang hidup di zaman megalitikum. Di antaranya sebagai berikut. 1. Meganthropus paleogevanicus atau manusia berukuran besar. Yang kedua adalah Pithecanthropus, manusia kera, dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang jalannya tegak dan tegap. Yang kedua adalah Pithecanthropus mojocertensis, yaitu manusia kera yang berasal dari. Yang terakhir adalah Pithecanthropus solensis atau manusia kera yang berasal dari Solo. Yang terakhir adalah peninggalan zaman megalitikum. Banyak sekali ya peninggalan pada zaman megalitikum hingga saat ini juga dilestarikan. Berikut merupakan peninggalan-peninggalan tersebut. Yang pertama adalah dolmen. Dolmen adalah
Meja batu digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang yang berfungsi sebagai penutup sarkofagus. Dolmen banyak ditemukan di Besuki, Jawa Timur dan dikenal sebagai Pandoso. Yang kedua adalah kubur batu. Kubur batu adalah peti yang digunakan sebagai penyimpan jenazah terbuat dari batu. Daerah yang banyak ditemukan kubur batu diantaranya Bali, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang ketiga adalah sarkofagus. Sarkofagus juga merupakan peti yang digunakan untuk menyimpan jenazah. Hanya saja bentuknya sarkofagus seperti palung atau lesung yang terbuat dari batu utuh dan telah diberi penutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali dan Bondowoso. Ini adalah menhir. Menhir adalah sebuah batu besar yang bentuknya seperti tiang atau tugu. Fungsinya sebagai tanda peringatan arwah nenek moyang. Menhir ini banyak ditemukan di Pasemah, Sumatera Selatan, Ngada, Flores, Rembang, Jawa Tengah, serta Lahat, Sumatera Selatan. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.